Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Iman Basofi Usman dengan judul disertasi Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan terhadap narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, Promotor, Ko-Promotor, dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 2 Februari 2020 seminar proposal, pada tanggal 17 Januari 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 25 Juli 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Iman Basofi Usman dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada pagi hari ini saya akan memimpin sidang promosi doktor untuk Saudara Imam Basofi Usman. Biasanya yang memimpin sidang promosi doktor adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Hamzah Halim. Namun kadarullah beliau kedukaan tadi malam ayahnya meninggal dunia sehingga hari ini tidak bisa hadir untuk memimpin sidang ujian promosi. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Bapak almarhum Bapak Haji Abdul Halim. Ya, terima kasih. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Baik. Sebelum saya mempersilahkan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor serta penguji eksternal dan penguji internal. Tim promotor adalah Profesor Dr. Muhammad Sukri Akub SHMH, selaku promotor. Beliau adalah guru besar di bidang hukum acara pidana. Kemudian Profesor Dr. Muhadar SHMSI, beliau adalah bertindak sebagai kopromotor, adalah guru besar di bidang hukum pidana. Kemudian Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH, bertindak selaku kopromotor, dan beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang riset, kerjasama, dan inovasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Bertindak sebagai penguji eksternal pada hari ini, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH. Beliau adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan. Selamat datang ke Fakultas Hukum, Pak Jambin. Beliau juga alumni kita
Jadi Pak Jambin akan bernostalgia kembali dengan kita semua pada pagi hari ini, sekaligus menjadi penguji eksternal. Kemudian bertindak sebagai penguji internal. Ada Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH, Bapak Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSc CLA. Beliau ada di selamat pagi Prof. Beliau ada di secara online. Selamat pagi Bu Prof. Dr. Iin. Terima kasih Prof. Sudah hadir. Kemudian penguji berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SHMH DFM. Beliau adalah guru besar di bidang hukum pidana. Tadi juga saya lupa perkenalkan Prof. Said Karim, juga beliau adalah guru besar di bidang hukum pidana. Kemudian ada Ibu Dr. Hairana SHMH. Beliau juga diberi tugas tambahan sebagai sekretaris Departemen untuk Hukum Pidana. Ya. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Imam Basofi Usman saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus, saya persilahkan sekarang promotor memperkenalkan promovendus selama kurang lebih 50 menit. Silakan Prof. Sukri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Profesor Dr. Iin Karin Sakarin SHMH. Sebagaimana biasanya biodata dibacakan sebelum ujian promosi berlangsung. Baiklah, pada kesempatan ini perkenankan saya membacakan biodata saudara promovendus sebagai berikut. Identitas nama Imam Basofi Usman SHMH. Tempat tanggal lahir Sinjai 1 Juni 1987. Alamat Jalan Tekukur nomor 1, Tekukur 1 nomor 5, Tondo, Palu. Unit kerja Universitas Muhammadiyah Palu. Istri bernama Sukma SPD MPD. Anak bernama Andipati Raga Usman. Riwayat pendidikan SD Negeri 52 Pude Sinjai tahun 1992 sampai 1998. SLTP Negeri 2 Sinjai Selatan tahun 1998 sampai 2001. Kemudian SMA Negeri 2 Sinjai Utara tahun 2001 sampai 2004. Kemudian program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu tahun 2004 sampai 2009. Kemudian program Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Jogja tahun 2011 sampai 2014. Kemudian karya beliau adalah penanggulangan peredaran minuman keras oplosan, studi kasus Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2019. Kemudian efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, studi kasus di wilayah hukum kepolisian Resort Donggala. Kemudian masih ada ini pengalaman organisasi, saya kira ini tidak terlalu penting untuk dibacakan. Saya kira hanya itu Ibu Karin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Sukri Akub SHMH selaku promotor. Untuk selanjutnya saya persilahkan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi selama 20 menit.
warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul disertasi saya itu pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan terhadap narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Mohon maaf Prof karena saya terlanjur membuat perpunya Prof Hamzah. Ya. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sidang Promosi pada Ibu Prof. Dr. Iin Karita Takarina, SH.MH. Dan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Syukri Akub, SH.MH selaku promotor dan Profesor Dr. Muhadar, SH.MH selaku promotor dan Pak Dr. Amir Ilyas, SH.MH selaku kopromotor. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal Bapak Dr. Bambang Sugen Rukmono selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan. Terima kasih Pak. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penguji yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Said Karin, SH.MH, MC, CLA selaku penguji, Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.MH selaku penguji, Profesor Dr. Slamet Sampurno Sewondo, SH.MH, DFM selaku penguji, dan Dr. Herana, SH.MH selaku penguji. Baik, saya mulai dari Dasalen. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Di pasal 14 ayat 1 huruf I dan K Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana dalam hal ini memberikan hak terhadap narapidana, memberikan hak pemberian pembebasan bersyarat dan remisi terhadap narapidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1. Dasain. 1. Narapidana sulit memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan. 2. Pemenuhan hak remisi bagi narapidana korupsi yang belum mencerminkan keadilan bila dilihat dari perspektif equality before of the law, karena masih terdapat perbedaan kesempatan dan pemenuhan hak remisi bagi narapidana korupsi bila dibandingkan dengan narapidana umumnya. 3. Pemberian hak bagi narapidana korupsi khususnya dalam pemberian pembebasan bersyarat tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah yang saya paparkan hari ini, 1. Bagaimanakah perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak korupsi? 2. Bagaimana pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak korupsi? 3. Bagaimana konsep ideal terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi? Adapun tujuan penelitian dari disertasi ini bahwa 1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak korupsi. 3. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari disertasi ini bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan bagi narapidana korupsi di lapas dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut. 2. Hasil studi diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegak hukum sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam hal proses pemberian remisi dan pembebasan syarat yang berkeadilan terhadap narapidana korupsi. Di dalam disertasi ini, saya memakai 2 landasan teori. 1, teori hukum, dan kedua, teori keadilan. Bagian kerangka pikir. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan terhadap narapidana korupsi, di mana 1. Perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap tindak pidana korupsi. 1. Persamaan kedudukan dalam hal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. Kedua, persamaan kesempatan dalam hal mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. Variabel kedua, pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. 1. Indikator pelaksanaan pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. 2. Pelaksanaan pengaturan pemberian remisi pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. Ketiga, konsep ideal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. 1. Hak yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, equality before the law. Terwujudnya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang berkeadilan terhadap narapidana korupsi. Adapun metode penelitian dalam disertasi ini, tipe penelitian normatif, kedua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan dogmatik, pendekatan konseptual. 3. Bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Teknik penelusuran bahan hukum, studi kepustakaan, literatur, dokumen, jurnal, dan majalah. Teknis analisa bahan hukum, analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Perwujudan keadilan dalam pemberian remisi dan pembebasan terhadap tindak pidana korupsi. 1. Persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality of the law. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana remisi di mana diatur di dalam pasal 14 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Pemasyarakatan. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan tata cara pemberian remisi berdasarkan regulasi yang ada, narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan. Pengaturan tentang pemberian remisi bagi narapidana menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 1. Setiap narapidana dan anak yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik dan berhak mendapatkan remisi. Kedua, remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan A. Berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan. Ketiga, ketentuan ini mendapatkan remisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi narapidana anak yang menunggu gerasi sambil menjalani pidana. Pemberian dan pembebasan bersyarat harus juga diperhatikan asas presumption of legality bahwa setiap aturan yang dibuat oleh lembaga negara harus dianggap benar dan berlaku umum sebelum ada putusan yang membatalkannya karena berdasarkan legalitas yang dikeluarkan kelembagaan negara. Pada tataran regulasi, terdapat pertentangan norma yang mengatur terkait dengan pemenuhan hak narapidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi. Pertentangan norma tersebut tampak pada ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan PP nomor 99 tahun 2012. Regulasi tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada narapidana untuk mendapatkan remisi. Namun lahirnya peraturan pemerintah tersebut di atas memberikan pengetatan dan pembatasan. Namun pengetatan atau pembatasan tersebut hanya terdapat kejahatan korupsi atau kejahatan serius lainnya yang tidak terdapat pada kejahatan pada umumnya. Syarat pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP. 1. Hanya diberikan kepada mereka yang dihukum penjara dan bukan hukuman kurungan. 2. 2/3 atau sedikitnya hukuman telah dijalani selama 9 bulan. 3. Pembebasan dilakukan dengan perjanjian. 4. Bila mana narapidana menjalani pembebasan bersyarat melanggar perjanjian yang telah dibuatnya, maka kepadanya ditarik kembali ke dalam penjara untuk menyelesaikan masa hukumannya dan masa pembebasan bersyarat yang telah dijalani tidak dihitung menjalani hukuman. 3. Adapun konsep ideal pemberian remisi terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan tidak hanya sebatas penegakan hukum semata, namun di dalamnya merupakan wujud penghormatan hak asasi manusia. Tidak hanya hak asasi masyarakat, namun hak asasi narapidana itu sendiri, sehingga hak-hak mereka tetap harus diperhatikan layaknya seorang manusia. Perlu dirumuskan suatu aturan agar dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti teroris, narkotika, dan korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat sejalan dalam hal penegakan hukum guna mewujudkan keadilan masyarakat dan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Konsep ideal pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. 1. Seseorang yang telah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apapun jenis tindak pidananya, pada saat itu juga pelaku berstatus narapidana. Sejak berstatus narapidana sesuai dengan sistem pemidanaan, narapidana memiliki hak mendasar sebagai hak asasi yang sama tanpa adanya diskriminasi pemidanaan, suatu equal right without punishment. Discrimination untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah suatu hak. Idealnya terdapat sinkronisasi norma mencegah konflik norma antara peraturan yang rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Kesimpulan. 1. Pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi belum mencerminkan keadilan bila dilihat dari perspektif equality before the law, karena masih terdapat perbedaan kedudukan dan kesempatan dalam pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi bila dibandingkan dengan narapidana pada umumnya. Perbedaan dan kedudukan kesempatan tersebut tampak melalui regulasi yang memberikan syarat tambahan khusus bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, yakni bersedia menjadi justice collaborator dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. 2. Pengaturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 mengenai syarat justice collaborator yang sangat memberatkan sehingga narapidana sulit untuk memperoleh haknya yang dijamin berdasarkan undang-undang pemasyarakatan. 3. Konsep pengaturan mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi yang akan datang lebih disinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi karena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pensinkronan aturan tersebut untuk mencegah konflik norma antara peraturan yang rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Saran 1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi legislator diharapkan melakukan perubahan mengenai ketentuan dalam pasal 34A ayat 1 dan pasal 43A ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 terkait menghilangkan persyaratan justice collaborator. 2. Supaya peraturan tentang pemberian remisi
dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, disarankan agar supaya pengajuan justice kolaborator dilakukan pada tahap penyidikan, bukan ketika narapidana tersebut sudah divonis oleh pengadilan. 3. Kebijakan pengaturan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang hendaknya mengadopsi semangat pembaruan dalam hukum pidana terkait tujuan pemasyarakatan dan seyogyanya menjadikan syarat sebagai justice kolaborator bagi narapidana untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat yang tidak menjadikan syarat mutlak sehingga menyulitkan narapidana mendapatkan hak-hak yang diatur dalam konstitusi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Saudara Promovendus. Ya, Anda menggunakan waktu persis 20 menit. Ya, jadi demikian pemaparan ringkasan disertasi dari Saudara Promovendus yang berjudul Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada promotor, kopromotor, dan para penguji eksternal dan internal untuk memberikan sanggahan maupun masukan juga kritikan atas paparan ringkasan disertasi yang telah disampaikan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan untuk promotor, kopromotor, dan penguji internal, waktu yang diberikan lazimnya hanya 5 menit. Namun untuk penguji eksternal kita bebas, namun mohon menyesuaikan. Ya, kesempatan pertama saya mulai dari yang amat terpelajar, Profesor Dr. Muhadar SH.MSI selaku kopromotor. Silakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi, Ibu Profesor Dr. Iin. Yang saya hormati promotor, kopromotor. Yang saya hormati tim penguji, khususnya penguji eksternal, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SMA. Terima kasih Pak Doktor atas waktunya di tengah-tengah kesibukan di Kejaksaan Agung. Ya, luar biasa ya beliau. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SMA. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SMA. Beliau lewat daring. Terima kasih, Prof. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Slamet Sampurno, SA, MA, DVM. Yang saya hormati Dr. Hairana SMA. Yang saya hormati hadirin undangan yang hadir pada pagi hari ini dalam acara promosi, serta Saudara Promovendus. Saya ucapkan selamat, Saudara, pada hari ini atau pagi ini, Saudara sudah menempati podium panas tentunya. Itu kata para alumni atau para mahasiswa. Saudara Promovendus, ini pertanyaan umum, tentu biasanya memang ini pertanyaan umum yang ditanyakan oleh promotor kepada kopromotornya. Gini, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor 263 tahun 89, dia menyatakan begini, bahwa karya ilmiah disertasi seorang doktor diharuskan untuk memuat atau memiliki atau mendapatkan temuan baru atau novelty. Pertanyaan saya adalah, seperti apa temuan baru Anda dalam karya ilmiah saudara ini? Itu pertanyaan umum. Silakan. Baik, Prof. Saya akan menjawab. Temuan baru saya dalam penelitian ini bahwa salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi, terus hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada narapidana tanpa terkecuali. Artinya berlaku semua kepada narapidana untuk mendapatkan haknya secara sama, equality before the law, kecuali dicabut berdasarkan aturan, berdasarkan putusan pengadilan. Kalau secara normatif, ya, apakah aturan yang mengatur tidak sebagaimana yang sudah jelaskan tadi gitu?
kan novelty, ada teman baru, ada masalah, lalu kemudian ada teman baru, kamu melakukan renovasi gitu, ya. Baik, Prof. Di sini, Prof, di dalam disertasi saya menginginkan jika ada pembatasan terhadap hak narapidana dalam hal ini pemberian remisi dan pembebasan bersyarat seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan pemerintah. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, terakhir, Bu Ketua. Gini, ini kan disertasi ya. Disertasi itu sudah dia ada pada tingkatan filsafat. Jadi tingkatan hukum itu ada 3, ada dogmatik, dia mengarah kepada kepastian, ya. Ada tujuan arahnya ke sosiologis, sosial, ya, sosial atau kemanfaatan. Tadi ketiga adalah masalah filsafat. Saya ingin tanyakan adalah masalah apa esensi dari pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana? Esensi dari pemberian remisi dan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 bahwa di dalam pasal 10, dalam pasal 14 ayat J dan I, di situ menyebutkan, Prof, bahwa salah satu hak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Ya, Prof. Baik, terima kasih Bu Ketua, sekiranya cukup dari saya. Terima kasih banyak yang amat terpelajar, Profesor Dr. Muhadar SH MSc. Selanjutnya, saya persilahkan kopromotor Bapak Dokter yang amat terpelajar, Bapak Dr. Amil Ilyas SH MH. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang, Ibu Prof. Iin, Saudara Promovendus. Kayaknya kurang segar ini, begadang. Memang biasa begitu kalau sudah mau doktor, biasanya tegang-tegang ya. Saudara Imam Basofi Usman, seingat saya kita pernah diskusi ya terkait undang-undang pemasyarakatan, di mana sebenarnya ini muncul polemik dimulai dari waktu zamannya Pak Wamen ini, Pak siapa namanya? Denny Indrayana kan? Hampir semua orang yang ada di Sukamiskin pada saat itu Pak, dibencilah Pak Denny ini. Makanya bahaya ini Pak Denny, kalau dia korupsi maka dia akan jadi bulan-bulanan di Sukamiskin ya dengan surat keputusan yang dia keluarkan. Yang ingin saya tanyakan adalah hampir nyambung sebenarnya dengan Prof. Muhadar. Setujukah saudara seandainya khusus untuk ya, ini kan tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime. Jadi dia memang betul-betul lain daripada yang lain. Harus ada punishment yang lebih dibanding dengan tindak pidana biasa. Tadi kan Anda bicara tentang equality before the law. Semua harus sama. Nah sekarang, setujukah saudara kalau khusus untuk tindak pidana korupsi ini tidak diberikan remisi? Saya mau dengar pendapatnya. Setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju juga, apa alasannya? Saya kira begitu. Silakan. Tidak setuju, Pak Dokter. Mohon maaf. Jadi tidak setuju? Iya, Pak Dokter. Alasannya? Alasannya, di mana dalam hal ini bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat itu diatur dalam undang-undang, Prof. Pak Dokter. Undang-undang pemasyarakatan. Jadi ketika misalnya hak ini tidak diberikan, otomatis tidak sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2000, nomor 12 tahun 1995, Pak Dokter. Iya, saya masih mau lanjut? Yep. Silakan. Saya setuju, Pak Dokter, tapi bila mana hal ini
ya tidak boleh diatur dalam peraturan pemerintah. Bisa saja misalnya kita atur di Undang-Undang Pemasyarakatan, di situ ditentukan bahwa narapidana terkecuali korupsi. Nah, itu bisa, Prof, Pak Dokter. Tapi kalau ini kan di PP 99 tahun 2012, di undang-undang diberikan hak, tapi di PP malah memberikan pengetatan yang syaratnya sangat ketat. Jadi kalau misalnya di undang-undang memang diatur bahwa hak narapidana terkecuali korupsi dan kejahatan ekstraordinari lainnya, ya saya bisa saja, Pak Dokter. Ya, betul. Cuma kan sekarang ini saat Anda lagi mau doktor ini di bidang remisi korupsi ya, ini kan lagi gencar di media. Kalau Anda baca media bahwa sekarang ini sangat mudah napi-napi koruptor itu lepas dengan tidak, ya Anda bilang ketat, tapi kalau untuk orang yang korupsi besar mungkin tidak ketat karena cukup bayar denda, uang pengganti, mengusulkan remisi, disetujui, belum cuti bebas bersyarat, belum asimilasi. Banyak sekali yang bisa dia dapat dengan membayar syarat-syarat itu. Ini kan Anda mengangkat tentang keadilan. Mungkin keadilan buat para napi koruptor, keadilan buat masyarakat, keadilan buat kita semua. Bagaimana dia dengan misalnya dihukum 5 tahun, dia hanya menjalani misalnya 1,5 tahun, hanya menjalani 2 tahun. Ini yang maksud saya Anda perlu berikan filosofinya. Kenapa dia harus diberikan? Kalau Anda baca putusan Mahkamah Konstitusi, pernah saya singgung dan pernah saya sarankan Anda baca itu putusan Mahkamah Konstitusi. Ada filosofinya di situ tentang pemasyarakatan. Kenapa dia setuju untuk misalnya hukuman mati, walaupun ini hanya contoh ya, di sana di judicial review dikatakan di situ bahwa orang yang sudah dihukum di dalam harus mendapatkan kesempatan yang sama. Mungkin di situ ikut persamaan hukumnya yang harus Anda tarik. Kemudian memberikan kesimpulan bahwa Anda setuju bahwa para napi-napi koruptor ini mendapat remisi. Maksud saya tentu ada pengetatan yang lain dibanding dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh orang-orang dengan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini juga bukan orang sembarang. Makanya dia disebut extraordinary crime. Makanya remisi ini menjadi polemik ya sekarang ini. Saya kira cukup saya, Ibu Ketua. Terima kasih. Dan untuk Mbak Sophie, saya kira Bapak ini sering sekali ke rumah saya dan kadang dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam ya. Terima kasih, mungkin itu juga bagian dari proses yang harus Anda jalani. Saya minta maaf. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH. Ya, menyambung yang dikatakan Pak Dr. Amir Ilyas. Ya, saya lihat juga dari tadi Promovendus kurang bersemangat ya. Ya, bisa lebih semangat lagi mungkin karena tadi sudah menyatakan siap ya untuk secara fisik dan mental. Apalagi penguji eksternal Promovendus ini luar biasa dengan kesibukan waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak Jambin bisa hadir. Tadi beliau sempat menyampaikan bahwa hampir tidak bisa datang, hampir batal tadi pagi karena tiba-tiba dipanggil. Tapi karena sudah komitmen, sudah janji, maka beliau tetap usahakan hadir pagi hari ini. Ya. Dan itu kalau tidak hadir beliau bakal ujian promosi pasti tidak bisa terlaksana. Jadi semangat lagi Promovendus. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof waktunya selaku Ketua Sidang. Saudara Promovendus, insya Allah semua proses akan berjalan. Artinya nggak usah terlalu khawatir begitu. Karena ya mohon maaf, saya pernah berdiri di situ dan kondisinya yang mungkin seperti inilah. Dan beliau-beliau ini yang menguji saya waktu itu. Alhamdulillah itu bisa berlalu santai aja sehingga nanti bisa mengalir apa yang ada di pikiran saudara Promovendus.
Seperti kita ketahui bahwa terkait pemberian revisi dan pelepasan bersyarat ini selalu ada polemik pro kontra, artinya sesuai dengan sudut pandang masing-masing gitu. Bahwa dalam memberikan ini di satu sisi dianggap kadang pro terhadap koruptor, kemudian memberi keringanan, tetapi di sisi lain juga dari sisi akibat itu juga bisa punya pandangan yang berbeda. Kemudian terkait dengan disertasi yang sudah disusun oleh Saudara Provendus, itu saya lihat dalam menyusun dan menelaah masalah yang diangkat ini, kita melihat apakah kebijakan remisi dan pemberian bersyarat itu bertentangan dan upaya pemberantasan korupsi seperti yang saya sampaikan tadi, yang dilakukan oleh pemerintah, gencar-gencar yang menangani itu dari hulu sampai hilir, sehingga perlu kebijakan remisi ini dihapuskan gitu, atau berpijak pada mekanisme terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi yang sebetulnya persyaratan-persyaratan yang diberikan, yang diatur itu sudah sangat diperketat, sehingga artinya sudah sangat selektif siapapun nantinya yang akan bisa mendapatkan tersebut. Atau juga berpijak pada mekanisme pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana akan terdapatnya praktik suap menyuap. Artinya untuk mendapatkan itu bisa timbul efek suap menyuap, sehingga seseorang akhirnya mestinya belum dapat tapi bisa dapat diberikan remisi atau pembebasan bersyarat. Kemudian juga atau pandangan Provendus ini yang menilai bahwa banyak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini diberikan sebagai perlakuan yang istimewa, sehingga perlu pendekatan kolutif dari narapidana dengan aparat yang terkait untuk bisa memperoleh hak itu gitu. Kemudian landasan berpikir untuk menentukan permasalahan dan berpengaruh pada hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari hasil yang sudah dilakukan di penelitian itu. Nah, terkait hal ini gimana pandangan saudara gitu? Ada beberapa sudut yang perlu dilihat gitu atau dipertimbangkan dalam penyusunan disertasi ini. Silakan. Artinya kontradiktif ini bisa dipandang pemberian revisi ini, itu bisa dipandang sisi negatif ataupun positif gitu. Baik, makasih banyak Pak Dokter. Kalau dilihat dari segi negatifnya, bahwa memang kita pahami bersama bahwa korupsi sekarang memang sangat merajalela di berbagai instansi, baik di instansi agama, instansi Menteri Agama sendiri melakukan itu. Jadi kalau dilihat dari segi negatifnya, memang perlu adanya, karena korupsi juga ini masuk bagian dari extraordinary crime, berarti memang perlu penanganannya secara ketat. Tapi perlu juga kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pak Dokter, itu diatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Jadi kalau misalnya kita kesampingkan peraturan undang-undang yang ada dengan melihat kondisi korupsi yang sangat merajalela, berarti ada benturan norma Pak Dokter antara undang-undang dengan maksudnya banyaknya korupsi yang sekarang merajalela Pak Dokter. Kemudian dalam memberikan remisi dan lepas bersyarat ini kan tidak terlepas dari faktor penilaian yang bisa terjadi, itu sangat subjektif gitu. Iya. Kira-kira untuk mengantisipasi itu apa? Sehingga publik ini tidak memandang bahwa wah ini karena seperti saya sampaikan tadi ini ada faktor keistimewaan, faktor kedekatan atau yang lain-lain gitu. Untuk menghindari terjadinya subjektivitas dari penilai, karena bisa saja yang verifikator memberikan penilaian terhadap narapidana ini punya penilaian berbeda terhadap orang-orang yang punya hak untuk itu. Gitu. Ya. Bagaimana untuk memastikan bahwa hak itu bisa diberikan secara objektif? Gitu. Kira-kira apa pandangan dari Provendus? Kalau misalnya dalam hal pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat yang objektif Pak Dokter, Pak, kan di dalam lembaga pemasyarakatan Pak Dokter itu
maksudnya untuk memberikan hak dan pembebasan bersyarat dia punya syarat juga Pak Dokter. Tidak semerta harus diberikan, tapi ada hak yang harus dilalui baru bisa diberikan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Jadi kalau misalnya itu pun misalnya kayak pembebasan bersyarat bisa saja dibatalkan nantinya bila mana si terdakwa melakukan pelanggaran hukum atau ada ada semacam pelanggaran yang dilakukan dalam lapas. Itu bisa saja dicabut pembebasan bersyaratnya Pak Dokter. Oke. Baik, makasih. Selanjutnya sekedar mengingatkan aja ini. Bahwa di pasal 277 sampai dengan 283 KUHP itu ada diatur tentang hakim pengawas pengamat. Hakim pengawas pengamat di sana mempunyai tugas untuk menjamin putusan hakim yang berupa perampasan kemerdekaan itu dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga hakim pengawas pengamat ini melakukan pengamatan terhadap perilaku narapidana dan petugas LP terhadap diri narapidana untuk memastikan hak-hak narapidana bisa berjalan dengan sepenuhnya begitu. Sementara seperti kita lihat bahwa hakim pengawas pengamat ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai yang diatur oleh KUHP sehingga terjadi bukan pelanggaran tetapi ada hak-hak narapidana ini yang tidak terpenuhi karena tidak optimalnya peran hakim pengawas pengamat ini. Dan ini jelas tugas dan fungsi hakim pengawas pengamat itu, tetapi ini tidak optimal bisa berjalan sehingga sekali lagi berpengaruh terhadap penilaian bagi narapidana untuk memastikan hak-hak itu bisa dipastikan begitu. Dia akan memperoleh kalau memang dia punya hak untuk itu. Kemudian bagaimana pendapat saudara terkait saudara Provendus terkait dengan peran hakim pengawas pengamat dikaitkan dengan judul yang disertasi yang ditulis ini kan tidak lepas dari penilaian itu, gitu, penilaian hakim pengawas pengamat. Karena saya sepintas tidak melihat hakim pengawas pengamat disinggung di sini gitu untuk melakukan penilaian dan seterusnya. Terima kasih. Silakan. Mohon maaf Pak Dokter karena saya tidak terlalu menyinggung hakim pengawas di sini karena di dalam penelitian saya ini saya hanya sedikit membahas masalah peraturan pemerintah tahun 2012 yang mengatur bahwa adanya syarat tambahan yang diatur di dalam PP ini, yaitu adanya bersedia bekerja sama kepada para penegak hukum untuk membongkar narapidana yang dilakukannya. Terus yang saya lihat di sini, Prof, ada ketidakkeadilan berdasar karena di dalam undang-undang sendiri itu diatur bahwa hak narapidana itu adalah mendapatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Tapi ketika hadirnya PP 99 tahun 2012 ini seolah-olah ada persyaratan ketat yang tidak memungkinkan narapidana korupsi untuk mendapatkan haknya, yaitu hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, Pak Dokter. Oke. Berikut sekedar masukan aja bahwa terdapat putusan MA ini terkait judicial review terhadap peraturan 28P/GUM 2021 terkait PP 99 tahun 2012 yang mengabulkan permohonan dan mencabut ketentuan yang terdapat dalam pasal 34A ayat 1 huruf A dan B. Kemudian ada pasal 34A ayat 3 itu menyangkut yang mengatur syarat-syarat remisi, dan pasal 43A ayat 1 huruf A. Kemudian pasal 43A ayat 3 terkait syarat pembebasan bersyarat yang diatur dalam PP 99 2012 tentang perubahan kedua atas PP 32 tahun 99. Itu tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, sehingga syarat dan ketentuan pemberian hak warga binaan itu atau pemberian remisinya kembali menggunakan PP 32 tahun 99 yang tidak membedakan narapidananya begitu. Kalau
dalam disertasi kan concern ke korupsi aja. Sehingga dengan demikian ini objek penelitian yang disampaikan itu menitik beratkan pada tujuan yuridis normatif dari aspek keadilan yang sudah terjawab. Kemudian apakah objek penelitian ini masih relevan agar lebih dirinci lagi gitu, syarat-syarat mana yang dihapuskan, syarat-syarat mana yang masih berlaku, sehingga bisa lebih jelas lagi gitu adanya judicial review ini. Kemudian yang berikutnya ini menyangkut peraturan, ini saya lihat mungkin salah ketik, tetapi sebaiknya perlu diperbaiki. Sekali lagi karena ini menyangkut peraturan, itu masih terdapat penulisan norma yang salah, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu halaman 129. Saya mencatatnya, seharusnya itu di situ tertulisnya Undang-Undang 12 tahun 2011 itu, bukan 2012. Kemudian sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang 13 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga penulisan PP 99 tahun 2012 yang ada di halaman 134. Itu penulisan PP 32 tahun 99 halaman 142. Mohon penulisannya dapat diperbaiki karena sekali lagi jangan sampai nanti pembaca yang tidak itu bisa salah memahaminya. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Dr. Bambang Sugeng Mono. Ya, Bapak Bambang, Pak Dr. Bambang menggunakan waktu seefisien mungkin, walaupun beliau adalah penguji eksternal yang memiliki kebebasan waktu. Ya, mungkin harap Promovendus mencatat ya dan memperhatikan masukan-masukan dan juga perbaikan-perbaikan untuk diperbaiki selanjutnya pada disertasinya. Ya, sebelum saya melanjutkan kepada pengadap penguji internal, saya mau bertanya sekali lagi kepada Promovendus, apakah perlu minum dulu? Ya, baik. Kalau tidak, maka saya akan melanjutkan. Kali ini giliran para penguji internal. Pertama, saya akan persilahkan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim, SH, MH, MSI, CLA. Beliau hadir dan sudah siap secara online, virtual. Silahkan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Prof. Iin. Apakah suara saya bisa didengarkan? Sangat terdengar, Prof. Sangat jelas. Ya, baik. Pertama-tama saya terima kasih kepada Prof. Iin sebagai Ketua Tim Penguji Ujian Promosi Doktor pada hari ini. Yang saya hormati promotor, para kopromotor, dan para penguji internal. Dan yang sangat saya hormati pula, sahabat karib saya, Bapak Dr. Bambang Rukmono, SH, MH, MM. Rindu rasanya dengan beliau. Terakhir saya bertemu ketika bertemu di Medan. Beliau pada waktu itu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sumatera Utara, Medan. Sekarang syukur alhamdulillah Mas sudah menjadi Jaksa Agung Muda Pembinaan. Selamat, Mas. Baik. Saudara Promovendus, tadi saya sudah mendengarkan berbagai pertanyaan rumit yang disampaikan oleh para penguji dan saudara tetap bisa menjawabnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempergunakan waktu yang sangat singkat. Saya harap saudara menjawabnya pun secara singkat. Pertanyaan saya bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 itu terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi untuk memperoleh remisi. Nanti saudara saya minta menyebutkan saja syarat tambahan tersebut. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, dengan adanya penambahan tersebut, apakah sebenarnya
saudara setuju atau tidak setuju dengan adanya penambahan tersebut bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin memperoleh remisi. Mohon saudara menjelaskannya dengan melihat dari perspektif keadilan. Demikian pertanyaan saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Tidak perlu dijawab? Tidak perlu dijawab, Promovendus? Perlu. Oh ya. Tapi Prof, untuk pertanyaan yang pertama, bahwa salah satu yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang persyaratan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yaitu bahwa siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan. Dan terus pertanyaan yang kedua, Prof, mohon maaf saya tidak setuju, Prof. Tidak setuju, alasannya apa? Karena di dalam PP ini, Prof, mengatur tentang pengetatan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi, tapi namun dalam hal ini bahwa remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak yang diberikan oleh undang-undang. Dan kalau Baik. Cukup. Nanti nilai saya, Ibu Ketua Sidang, saya kirim ke pengelola Pak Uli, ya. Baik, saya mohon izin dan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para guru besar, para penguji internal dan eksternal. Saya izin dengan penuh hormat untuk meninggalkan SUM ini untuk bergabung pada ujian promosi doktor pada perguruan tinggi lain. Terima kasih Ibu Prof. Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim, SH, MH, MSc, CLA. Perkenannya, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Iin. Untuk selanjutnya, saya persilahkan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo, SH, MH, DFM. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Iin selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Sumber Daya. Baik, terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan yang pertama-tama yang saya hormati tim promotor dan kopromotor dan para penguji yang hadir pada hari ini. Dan terkhusus penguji eksternal yang menyempatkan hadir pada hari ini di tengah-tengah kesibukan. Beliau adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Dokter. Saudara-saudara hadirin yang hadir pada hari ini. Baik, Saudara Promovendus, ya. Saya tadi sudah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban saudara. Dan saya juga tadi sepakat dengan pimpinan sidang bahwa saudara tidak terlalu semangat, ya. Nervous boleh, tapi mungkin jangan sampai menghilangkan semangat saudara untuk menjawab. Karena salah satu tujuan dari promosi ini melihat performance saudara dalam menjawab pertanyaan. Tapi saya kira bukan soal itu, tapi karena ketegangan yang sangat, ya, gitu ya. Silakan minum dulu kalau ada minum. Nggak disiapkan minum. Baik, judul saudara tadi soal remisi dan pembebasan bersyarat, ya. Jadi dua objek di dalam disertasi ini, satu remisi, satu pembebasan bersyarat. Orang pasti bertanya, apakah ada perbedaan? Tentu ada. Hakikatnya perbedaan itu apa ya? Saya tanya dulu. Silakan.
Prof, hakikatnya perbedaan ini kalau pembebasan bersyarat itu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Terus? Sedangkan remisi adalah pemotongan pemberian pemotongan tahanan para narapidana. Baik. Artinya remisi diberikan pemotongan masa tahanan. Iya, Sehingga remisi jika diberikan tidak selalu langsung bebas, tapi bisa masa tahanannya berkurang. Iya, Oke? Pembebasan bersyarat diberikan dia bisa langsung bebas, tetapi ada catatannya. Wajib lapor Senin Kamis. Iya. Oke? Yang lagi santer di sini ada berapa di media barusan pembebasan bersyarat terhadap mohon maaf, yang jaksa Pinangki sudah bebas bersyarat, sudah dapat pembebasan bersyarat. Ada berapa koruptor yang barusan mendapatkan pembebasan bersyarat? Ya, baca ya. Iya. Alasannya apa? Karena saya lihat kemarin Menteri Kementerian Hukum dan HAM Pak Prof. Yasona Oke, Lawli. baik. Saya kira saya potong. Saya kira itu tidak terlalu anu. Yang saya ingin tanyakan kembali kepada saudara. Tadi sudah saudara singkat saja. Tadi saudara tidak sepakat kalau diberikan pembebasan atau sepakat ya tadi remisi dan pembebasan khusus untuk koruptor. Tapi Prof, saya tidak sepakat Prof kalau narapidana korupsi, pembatasan pemberian hak dan remisi bagi narapidana korupsi bila mana diatur dalam peraturan pemerintah. Saya sepakat Prof kalau memang di hak narapidana untuk korupsi ini diatur dalam undang-undang Prof. Undang-undang pemasyarakatan. Apa bedanya? Karena di sini kan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan. Bukan begitu. Tahu enggak susunan PP Permen itu, tahu enggak apa intinya? Ya, Prof. Secara itu mekanisme prosedur pelaksanaan dari undang-undang. Tata caranya. Kalau nggak ada PP, nggak ada Permen, nggak bisa jalan undang-undangnya. Jadi statement jangan sampai salah ya. Ya, jangan sampai salah. Supaya bisa mempunyai dasar hukum ya. Baik, saya potong. Jadi saya cuma bertanya kepada saudara bahwa ada saudara tulis tentang rehabilitation theory. Ya, artinya teori rehabilitasi dan teori efek jerah. Ya. Jangan sampai apa kaitannya antara rehabilitasi teori tadi dengan efek jerah dengan equality before the law yang tadi saudara sebut? Sorry, terlalu membingungkan. Saya tahu. Cuman saya berpikir bahwa inilah dasar kenapa orang mendapatkan haknya di dalam pemberian pembebasan bersyarat dan remisi. Kenapa? Karena mengadopsi dari Universal Declaration of Human Rights. Jadi alasannya tadi bukan alasan yuridis yang saudara sebutkan bahwa harus undang-undang, tapi itu harus alasannya seperti itu. Oke? Saya kira tadi saya sepakat bahwa siapa yang mengawasi, harus ada hakim pengawas yang mengawasi orang melakukan pembebasan bersyarat. Meskipun mungkin pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena dia yang memberikan. Oke, ya? Catatan mungkin. Saya cukup pimpinan sidang. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SH MA DFM. Selanjutnya saya persilahkan yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana SHMH. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Pimpinan, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penguji terakhir konsekuensinya pertanyaan sudah dipertanyakan sebelumnya.
Sebelum saya melanjutkan, yang saya hormati tim promotor, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sukri Akub SHMH, Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMS, kemudian Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH, penguji eksternal Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH, penguji internal Bapak Profesor Dr. HM Said Karim SHMH, MSI CLA, dan Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SHMH DFM, dan hadirin yang hadir di ruangan promosi ini beserta yang hadir di lewat Zoom. Ya, yang pertama ini barangkali konsekuensinya karena terlambat selesai, Saudara Imam Basofi. Jadi Undang-Undang Pemasyarakatan itu pada tanggal 3 Agustus 2022 itu sudah diundangkan. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 itu sudah dihapuskan dengan diundangkannya Undang-Undang 22 tahun 2022. Ya. Kemudian ya itu juga karena terlambat selesai. Kemudian apa yang menjadi novelty barangkali bisa diubah nanti bahwa ketika PP tentang apa mengenai hak remisi dengan pembebasan bersyarat itu kemudian nanti di situ dimasukkan PP yang baru. Iya. Jadi bukan PP 99-nya yang diubah tapi nanti pada saat PP-nya dibuat itu nanti di situ. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu sama dengan Undang-Undang 1295. Jadi tidak membedakan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Jadi semua sama. Iya, tidak ada pembedaan. Iya. Itu diatur di pasal 9 dan pasal 10. Pasal 10 khusus untuk itu hak-hak itu, hak mendapatkan cuti bersyarat, cuti pembebasan bersyarat, kemudian remisi. Kemudian di ayat 4-nya dikatakan bahwa dikecualikan bagi yang dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup, itu yang tidak diberikan hak itu. Jadi semua narapidana itu berhak untuk mendapatkan hak itu. Iya. Jadi saya kira nanti di PP-nya mungkin ya, tapi jangan lagi ada pengetatan seperti di PP 99 tahun 2012 ya, iya dengan ya. Kemudian pertanyaan saya kalau misalnya undang-undangnya kan sudah diubah, PP apakah PP-nya serta-merta juga tidak berlaku lagi? Iya, dengan berlakunya undang-undang baru dianggap sudah tidak berlaku lagi, Bu Dokter. Sebenarnya di putusan MA kemarin cuma di pasal 34 dengan pasal 43A yang dihapus, Prof. Iya, jadi seperti Pak Penguji Serna tadi katakan bahwa ada putusan Mahkamah Agung sudah menghapuskan pasal 34 itu, berarti kembali kepada PP yang sebelumnya. Ya, PP nomor 32 99. Berarti tidak ada pembedaan juga. Ya, sama. Sama. Iya. Tapi tidak ada lagi pengetatan yang berarti. Ya, tidak ada pengetatan lagi kembali. Jadi ya novelty ya itu tadi novelty-nya harus diperbaiki ya karena kan itu selalu dituntut disertasi itu apa novelty-nya. Iya. Iya. Mengenai tadi itu di pasal 96 sebenarnya tidak. Jadi ada di pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu tidak menghapuskan. Jadi di sini dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 1995 tentang pemasyarakatan itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Iya. Tapi itu tadi kan dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang PP 99 itu yang kemudian sudah dihapuskan oleh Mahkamah Agung, kemudian di undang-undang yang baru juga itu sudah tidak ada pembedaan. Ya. Kemudian yang
terakhir mungkin yang menjadi pertanyaan sama dengan pertanyaan kopromotor tadi, karena saudara kan lebih memfokuskan pada keadilan kepada terpidana ya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Bagaimana dengan keadilan bagi yang korban? Siapa kalau tindak pidana korupsi, siapa sebenarnya korbannya? Negara, Ibu. Ya, negara secara khusus korbannya, tapi secara umum kan masyarakat ya, yang sebetulnya uang itu untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kemudian ada orang tertentu yang kemudian mengambil mengkorupsi. Iya, itu ya perlu diperhatikan juga keadilan, karena bukan hanya keadilan termasuk keadilan korban kejahatan. Iya, itu saja barangkali saya dari Bu Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana SHMH. Untuk Promovendus harap dicatat ya dan diperhatikan, terutama novelty yang harus diperbaiki. Untuk selanjutnya saya persilahkan giliran promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. M. Syukri Akub SHMH. Promotor sengaja selalu ditempatkan di akhir karena akan merangkum semua pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan dari para penguji. Silahkan, Prof. Memimpin sidang promosi pada hari ini. 2 hari yang lalu saudara menemukan saya dan saya memberikan petunjuk-petunjuk kepada saudara untuk meringankan beban saudara menghadapi tim penguji, dewan penguji. Saya berharap dengan jawaban saudara itu, dengan memberikan jawaban itu, Anda selamat dari pertanyaan-pertanyaan. Karena ini pertanyaan kan penilaian ya. Nah, saya menyampaikan kepada saudara firman Tuhan dalam Al-Quran. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mau mendengarkan petunjuk. Itulah yang saya harapkan dari saudara, itu keselamatan. Dan saya memberikan banyak wawasan pada waktu itu, memperluas wawasan saudara. Dan spirit itu, saya harapkan saudara-saudara, ternyata pada hari ini ada spirit ya. Ibarat saudara berdiri situ, bara. Saya mengharapkan saudara menyala, ya. Tapi nyalanya redup-redup sedikit, ya. Itu barangkali faktor psikologis. Mungkin juga seperti yang disebutkan Pak Amir, faktor biologi mungkin begadang dan lain sebagainya. Wallahualam. Ini sekedar intermezzo ini. Sebagai calon dokter yang berwawasan luas, diharapkan ada kemampuan untuk memprediksi atau memberikan ramalan kemungkinan-kemungkinan pada masa yang akan datang. Prognosis of probability ya. Diharapkan dari saudara. Tidak usah kita melihat amburadulnya produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan PP itu. Ya. Nanti kita bicarakan tersendiri di mana amburadulnya itu, kelemahan-kelemahannya. Ya. Pertanyaan pertama, bahwa pendekatan atau paradigma yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pemasyarakatan itu adalah keadilan komutatif. Ya. Artinya keadilan yang diberikan kepada semua narapidana itu tanpa ya, dengan melalui status yang sama ya, dengan melihat status yang sama narapidana. Tidak dibedakan koruptor yang mana melakukan makar dan lain-lain sebagainya, pencurian, penggelapan, semua masuk diberikan hak. Itulah pendekatan keadilan komparatif
tidak persoalkan jenis kejahatannya apa dan sebagainya, tapi statusnya sebagai narapidana. Nah, saya berpikir bahwa karena perkembangan zaman ya, produk hukum bisa dirubah, ya, bisa diubah, bisa berubah hukum itu karena perkembangan. Ketika hukum itu tidak up to date lagi dan paradigma pembuat undang-undang sudah bergeser, berarti produk hukumnya harus ikut diubah. Kalau tidak ketinggalan zaman, ya. Bagaimana pendapat saudara jika paradigma hukum ini berubah? Katakanlah dia tidak melihat statusnya saja, tapi harus dibedakan ini karena ada juga keadilan keadilan lain ya. Misalnya makar, pengedar narkoba dalam ya separatisme ya, pencucian uang dan lain-lain kejahatan berat. Mungkin pembuat undang-undang wah ini tidak hadir kalau mau disamakan, ya kan? Barangkali itu remisinya bisa ditambah dan dikurangi. Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana pandangan Anda jika terjadi pergeseran paradigma seperti ini? Apakah bisa diatur dalam undang-undang? Ya. Silakan, Saudara Promopendus. Tapi Prof, untuk paradigma yang dianut dan pembuat undang-undang adalah paradigma non-diskriminasi sekarang, tanpa melihat jenis tindakan pidana yang dilakukan. Tapi paradigma itu bisa saja berubah ketika melihat misalnya kayak korupsi Prof semakin memprihatinkan. Jadi bisa saja nantinya hak yang diberikan oleh undang-undang bisa saja ada paradigma berubah ketika melihat tindak pidana korupsi ini semakin merugikan masyarakat. Jadi bisa saja ada perubahan, Prof. Mungkin saja di undang-undang nantinya bahwa ada pengecualian khusus narapidana korupsi untuk mendapatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Sekian, Prof. Ya, jadi ada kemungkinan perubahan undang-undang karena perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma dan perkembangan zaman, ya. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai produk hukum ya, PP nomor 32 ya. Ada kelemahan di dalam pembuatan undang-undang karena dibuat undang-undang barangkali bukan sarjana hukum pidana yang membuat ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada yang tidak masuk akal di dalam pikiran saya. Persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam itu adalah kabur. Kalau katanya korupsi itu ya, tindak pidana korupsi itu dijadikan bisa diberikan remisi dengan persyaratan yang ada di situ, maka yang menjadi pertanyaan, korupsi yang bagaimana yang dia maksudkan? Karena berbagai tindak korupsi satu kata, tapi ada beberapa perbuatan pidana di dalamnya yang mempunyai kualifikasi yang berbeda. Tidak sama gratifikasi dengan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 3. Karena jabatannya, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Tidak sama kan? Tidak sama korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan dengan permufakatan untuk melakukan korupsi. Ya kan? Permufakatan untuk melakukan korupsi itu dipandang sebagai suatu korupsi. Dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Malah obstruction of justice itu. Ya. Penghalang-halang penyidikan oleh KPK dikategorikan sebagai korupsi. Nah, ini nih, saya pernah bersilang pendapat dengan KPK ini pada waktu Pak Lukas minta legal opinion dari saya. Saya kirim 5 lembar, kemudian dibawa ke KPK mengenai pandangan saya itu. Nah, ini. Pertanyaannya,
adakah kelemahan-kelemahan lain yang saudara temukan di dalam PPI itu, dan kelemahan ini diharapkan supaya tidak berulang lagi pada pembuatan undang-undang yang akan datang. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan dan menyulitkan penegak hukum untuk melaksanakan itu. Ketika undang-undang dibuat, ada kendala dalamnya, legal obstacle terjadi, repot penegak hukum. Repot. Nah, saya minta saudara membidik saya seperti Sembo itu, dibidik kepala saya supaya jawaban saya sudah tepat. Saya sudah kasih peluru ke tempo hari. Ada kelemahan-kelemahan sudah temukan? Silakan jawab. Tapi Prof, saya di sini melihat kelemahan salah satunya adalah bertentangan dengan undang-undang. PP ini sangat bertentangan dengan undang-undang pemasyarakatan, Prof. Sekian, Prof. Anda katakan tadi menjadi justice collaborator benar ya, juga kendala ya. Justice collaborator memang seperti saudara paparkan tadi itu juga kendala. Kenapa kendala? Dalam hal gratifikasi dan penyuapan. Misalnya 50 juta, apa yang mau dibongkar di situ pelakunya dan korban hanya berdua apa? Dia bukan skandal seperti jaringan narkoba ya. Ada terorganisasi itu kejahatan itu bisa dibongkar. Apa mau dibongkar? Nah, ini kelemahannya ini. Menjadi justice collaborator membongkar kejahatan. Apa mau dibongkar kalau satu orang pelakunya? Apa? Ini. Seolah-olah dia berpikir itu kejahatan terorganisasi itu korupsi. Ya? Bagaimana mau dibongkar itu? Nah, ini kelemahan ini. Jadi mengkonstruksi hukum itu memang perlu wawasan mengetahui asas-asas dan sebagainya. Ya, itulah masukan saya, mudah-mudahan nanti saudara bisa berbenah diri dan memperbaiki karya ini supaya mendekati kesempurnaannya. Ya. Dan saya bisik-bisik tadi Profesor Iin bahwa banyak terjemahan karena mungkin bukan orang yang basicnya hukum sehingga istilah hukum itu tidak ketahui. Nah, itulah resikonya kalau sembarang menerjemahkan ya. Ya. Nanti ini kita akan benahi bersama ya. Karena ini terjemahan di judul. Malu saya kalau bilang promotornya tidak tahu bahasa Inggris berangkat. Saya malu. Seperti ini saya tunjukkan saja. Ya. Image saudara gunakan under equitable grounding of remission and parole. Ya. To image ini salah, to image under correction law. Seharusnya image itu istilah hukumnya itu orang narapidana kan yang sudah dimaksud di sini adalah prisoner. Ya. Kemudian under ini tidak boleh dipakai karena Anda menerjemahkan berdasarkan di bawah. Kalau under the law di bawah hukum bersamaan bukan tapi yang benar adalah based on ya correction law. Ini Ibu ini adalah salah satu dosen teman sering saya bercakap dalam bahasa Inggris karena dia ini lulusan institut yang ada di Eropa. Sering saya komunikasi bahasa Inggris dan terkadang saya minta bantuannya, Bu, tolong dibantu dia terjemahkan cepat ini karena masalah waktu. Saya juga bisa menerjemahkan kalau ada waktu bisa sama-sama dengan Mas Kun dan sebagainya. Ya, jadi banyak guru kita di sini yang tidak perlu diragukan dia punya kapasitas di dalam menerjemahkan. Ya, tolong dihubungi nanti ya. Jangan lihat di luar itu karena yang di luar itu asal jadi. Ya. Di lembaga juga orang sastra memang ada profesor Inggris itu tapi terkadang istilah hukum itu dia terjemahkan letter lah ya.
dia tidak menerjemahkan sesuai dengan istilah ya yang dikehendaki atau yang baku dalam hukum. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Ibu Win, saya kembalikan. Terima kasih banyak yang amat terpelajar, Profesor Dr. M. Sukri Akub, SHMH. Jadi Promovendus benar yang dikatakan Prof. Sukri, ya, sebaiknya menggunakan bahasa Inggris hukum. Kalau tidak bisa, bisa menggunakan kamus Black Law Dictionary. Karena bahasa Inggris hukum dan bahasa Inggris biasa itu sangat jauh berbeda. Artinya juga jauh berbeda. Ya, dengan selesainya promotor, Profesor Dr. Sukri M. Sukri Akub SHMH sebagai penyanggah terakhir, maka selesai pula seluruh rangkaian pertanyaan. Baru untuk rangkaian seluruh pertanyaan dari para promotor, kopromotor, penguji eksternal, dan penguji internal. Mungkin saudara sekarang, saudara Promovendus sekarang sudah bisa sedikit bersama saya ya. Ya memang ini mimbar panas. Jadi kami bisa pahami yang sudah pernah melewati itu. Saya pun demikian tadi Pak Jambin juga mengatakan siapapun yang di situ, walaupun saya sudah berapa kali menangani perkara besar, ketika berdiri di situ juga tetap tidak bisa, ya tetap gugup dan sebagainya. Tapi alhamdulillah melewati ya tahapan pertanyaan. Ya, untuk selanjutnya, maka untuk memberi kesempatan kepada para promotor, kopromotor, dan para penguji untuk berunding dan menetapkan hasil ujian, maka sidang promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Baik, saya akan membacakan hasil yudisium pada siang hari ini. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Imam Basofi Usman. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Imam Basofi Usman dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa,
tanggal 13 September 2002 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Saudara Imam Basofi Usman berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Makassar, 13 September 2022, Promotor Profesor Dr. M. Sukri Akub, SHMH, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Iman Basofi Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan mengambil tempat. Ya, diberikan ke siapa? Ini istrinya, ya. Ya, berarti istri ya. Istrinya ya, Pak Dr. Imam. Ya, baik. Untuk selanjutnya, maka saya persilahkan Dr. Imam Basofi Usman, SHMH, untuk memberikan kesan dan pesannya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas ini, tidak kurang dari 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Mulia atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian studi dengan judul pemberian remisi dan bersama pekerjaan terhadap penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Penyelesaian tulisan ini saya sangat menyadari banyak doa dan dukungan bantuan dari semua pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada orang tua saya, almarhum Andi Usman dan Puang Karo, serta mertua saya, Ayahanda Haji Bapak Soleh SPD dengan Haji Samsiano Sukma SPD, serta anak saya Andi Patiraga Usman. Tersusunnya disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Sukri Akub. Terima kasih banyak Prof. Selama pembimbingannya. Beliau banyak memberikan masukan, beliau banyak memberikan nasihat ketika saya menghadap beliau. Dia selalu memanggil saya untuk kopi bersama, berdiskusi masalah disertasi saya. Terima kasih banyak, Prof. Dan terima kasih banyak buat Bapak Profesor Dr. Pak Haji Muhadar, SHMC. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Amir Ilyas, SHMH. Terima kasih banyak Pak Dr. Banyak referensi yang diberikan sama saya yang berkaitan dengan judul saya. Dan setiap saya ke rumah selalu diizinkan saya untuk langsung makan di rumahnya. Terima kasih banyak Pak Dr. Dan selaku tim promotor dan telah melengkapinya berkenan memberikan bimbingan arah masukan bagi tersusunnya disertasi yang layak disajikan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat, amat terpelajar, penguji eksternal Bapak Dr. Bambang Sugen Purnomo. Terima kasih banyak Pak, di tengah kesibukannya masih sempat hadir di ruang sidang ini untuk promosi saya. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim penguji atas masukan dan sanggahannya. Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim, SHMH, CLA, Profesor Dr. Muhammad Sofyan, SHMH, Profesor Dr. Slamet Sempurna Susondo, SHMH, TFM, dan Dr. Hairana, SHMH, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, koreksi, saran-saran, dan sangat berguna bagi perbaikan disertasi ini.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Lembaga Penjaminan Dana Pendidikan LPDP yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program Dr. S3 dan bantuan biaya melalui program beasiswa unggulan dosen Budi pada program Dr. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Makassar. Kepada para pimpinan, Bapak Profesor Jamaluddin Jompat selaku Rektor, Bapak Profesor Dr. Hamzah Ali SHMH sebagai Dekan Fakultas Hukum, Ibu Prof. Darmawati Risa SHMH selaku Ketua Program Studi, beserta seluruh staf khususnya Puan Uli, Pak Hakim, dan Pak Hasan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor, dan Ibu Dekan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu yang hadir pada hari ini, yaitu terima kasih banyak pada Pak Dr. Samsul Haling selaku Direktur Pasca Sarjana. Terima kasih pada Bu Dekan, terima kasih kepada Pak Warek yang sempat hadir. Terima kasih kepada Bunda Dr. Irma, Bunda Dr. Andi Purnawati. Terima kasih banyak Ibu menyempatkan hadir dan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Ridwan yang sempat hadir. Terima kasih banyak Pak Dr. Terima kasih pada Pak Dr. Mulyadi. Beliau adalah sahabat saya. Terima kasih Pak Dr. Mulyadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Om Sofyan dan Tante Umi yang telah banyak membantu saya selama di Makassar. Terima kasih Om Sofyan. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Rosmala telah hadir di tempat ini. Terima kasih. Di kesibukannya masih sempat hadir. Dan seluruh saudara saya yang hadir pada hari ini, mohon maaf yang tidak bisa sebut satu persatu karena saudara saya lumayan banyak. Tapi sekali lagi terima kasih banyak semua yang hadir. Semoga dan kepada teman-teman seperjuangan penulis program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 baik kelas A maupun kelas B. Terima kasih Ibu Isna, almarhumah Puspita Nurmala, Nur Haida, Darmawati, Maimana Mira, Bu Mira, Bu Andi Reski Nurul, Bu Rafika Nur, almarhumah Nur Dinanda, Safat, Mustawa dan Nirga, Kamal, Pak Kamal, Pak Imran, dan Pak Ade, Pak Drian. Terima kasih semuanya atas supportnya selama ini. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pak Doktor. Jadi sudah bisa dipanggil doktor ya. Dr. Imam Basofi Usman SHMH. Ya, itu tadi sangat terharu. Memang kalau berdiri di situ pasti terharu ya. Karena itu mimbar panas dan akhirnya bisa dilalui. Tidak mudah tentunya menjalani proses pendidikan S3 ini ya. Pasti banyak lika-likunya. Pak, sekedar informasi, Pak Dr. Imam ini IPK-nya 3,90. Publikasinya ada. Ya. Tapi kenapa lulus tadi hanya dengan sangat memuaskan, walaupun itu sudah luar biasa karena melewati masa studi, yaitu pas 5 tahun. Tapi tidak apa-apa. Ya, nanti berkembang setelah jadi dokter di luar sana. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat promotor, Bapak yang amat terpelajar, Bapak Profesor M. Sukri Akub untuk memberikan pesan dan kesan khusus kepada Dr. Imam yang amat terpelajar Dr. Imam Basofi Usman SHMH. Disilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang Promosi Profesor Dr. Iin Karin Nasakarin SHMH, para kopromotor masing-masing Profesor Muhadar SHMH,
dan Saudara Dr. Amir Ilyas SH MH. Teristimewa kepada penguji eksternal yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SH MH. Dan anggota Dewan Penguji yang saya hormati, dan hadirin hadirat yang sama saya muliakan. Saudara Promopendus meneteskan air mata dan banyak orang ketawa. Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya, innahu adhaka wa abqa. Sesungguhnya Tuhan itu yang membuat kamu menangis dan ketawa. Barang siapa yang tidak menyadari ini, berarti dia tergolong orang yang mahjubun, orang yang terhijab dari Tuhan. Saudara Promopendus, ya. Namamu ini imam, ya. Dalam dunia Islam ini sering kita jumpai. Apa arti sebuah nama? Dan ini saya memberikan pesan-pesan, peringatan tazkirah dalam bahasa Arab kepada saudara. Karena imam ini berarti atau artinya adalah pemimpin dalam komunitas Islam. Dan kepemimpinan yang merujuk pada hierarki tingkatan itu namanya imamah. Ya. Ada tingkatan-tingkatan itu namanya imamah. Sering kalau mau azan di masjid itu, ya imam al-mujahidin, wahai ya para pemimpin, ya, orang-orang yang berjuang. Apa kaitannya dengan nasihat yang saya berikan? Kepemimpinan ada hal yang harus diperhatikan, dan ini adalah mustikanya budi pekerti. Bahwa pimpinan itu harus memegang teguh amanah dan kepercayaan. Kalau pimpinan tidak memegang amanah, itu pimpinan tidak berwibawa dan cenderung ya bermain-main dalam kebatilan dan perbuatan dosa. Coba orang yang masuk di penjara itu kebanyakan tidak terpercaya orangnya dan tidak memegang amanah. Ketika kita dipercaya oleh istri mencarikan nafkah untuk anak dan istri kita keluar, kemudian menyalahgunakan amanah, misalnya berselingkuh, itu sungguh sangat melenceng dari aturan-aturan yang ada, aturan agama, sehingga dikatakan fasik. Jadi pegang teguhlah amanah kalau Anda menduduki satu jabatan. Karena semua orang ini dilahirkan dengan memegang teguh amanah. Amanah dari Tuhan. Itulah nasihat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnul islami tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia. Ini ditegaskan juga di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, yang artinya sama. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, perkataan yang sia-sia, adalah orang yang tergolong, orang mukmin yang tergolong beruntung. Kada afalahal mu'minun, beruntunglah orang-orang
mukmin yang memiliki sifat itu. Itu yang kedua. Terakhir, orang yang mendapatkan titel, mendapatkan kedudukan, mendapatkan karunia dari Tuhan, apakah berupa kekayaan, biasanya dihinggapi penyakit. Penyakit jiwa. Penyakitnya itu apa? Penyakit sombong dan membanggakan diri. Apa itu sombong? Nabi bersabda, sombong itu al-kibrah, gatrul haq, wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan merendahkan orang lain. Egoisme pribadi sangat tinggi. Dia melihat dirinya paling kaya, paling pintar, dan sebagainya, sehingga merendahkan orang lain. Padahal hakikatnya bahwa tidak ada kita punya. Sesungguhnya apa yang di langit di bumi itu milik Tuhan semua. Jadi kalau dia ambil miliknya ya, atau kita melihat bahwa kita dalam keadaan kepakir untuk selamanya, tidak ada kita punya milik, maka tidak akan sombong. Perendahan diri justru yang selalu mengemuka. Inilah perbedaan orang beriman dan tidak beriman. Jadi saya minta perhatian saudara, jangan Anda dihinggapi penyakit batin ini. Hasad, dengki, iri hati, dan sombong itu tuh penyakit hati. Dan kalau orang tidak menyadari, Tuhan akan menambahkan penyakit itu semakin bertambah-tambah karena pengingkarannya. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada, ya, walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Saya itu menghafal Al-Quran, kurang lebih 500. Nah, ini termasuk perhatian saya, penyakit batin itu. Karena biasa orang tidak menyadari itu. Dapat orang rezeki timbul iri hati. Padahal Tuhan yang memberikan. Berarti dia mau memarginalkan Tuhan dalam pemberian. Pandang Tuhan tidak adil. Ini nih, dapat jabatan. Ya, itu biasa itu. Itulah kehidupan dunia itu. Saya berharap kepada Anda sebagai ilmuwan, ya, dapat menjauhkan diri dari penyakit batin seperti ini. Apalah gunanya ilmu pengetahuan tanpa keimanan? Tidak akan bertambah derajatmu di sisi Tuhan hanya karena ilmu, tetapi harus disertai keimanan. Makanya selalu ditegaskan dalam Quran itu, beruntunglah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tak akan ditinggikan derajatnya. Karena tidak sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Saya kira itulah yang bisa sampaikan, itu sekadar taksirah, peringatan kepada saudara, terutama kepada diri saya sendiri. Semoga Tuhan memberikan perlindungannya, ya. Karena sebenarnya kalau kita sadari terlalu banyak rahmat karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga yang penting sebenarnya selalu harus kita bersyukur, ya. Hidup dan kehidupan anugerah dari Tuhan. Dan itu kita harus syukuri. Begitu juga ilmu yang ada saudara dapatkan dari Tuhan semua. Allah Maha Tahu, berarti mencakupi apa yang ada di kepalamu. Maha luas mencakupi apa yang terbatas. Kalau dia tidak mencakupi, Tuhan tidak berhak disebut maha mengetahui. Itulah makna al-ma'iyah. Saya kira itu BWN, karena saya bukan pengkhotbah, sekedar hanya mengingatkan. Kalau saya mau bicara mengenai ini,
Ya biar 2 jam tidak habis. Tidak cukup waktu. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing ko-promotor. Thank you very much for your kindness. Very much. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup ujian sidang promosi pada hari ini, pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dr. Imam Basofi Usman, SHMH, dan tentunya dengan untuk keluarga besar, Bapak, Ibu masih ada? Ya, hadir hari ini. Ya, Bapak, Ibu selamat, dan juga istri dan anak tentunya, ya, keluarga yang paling berperan dalam proses pendidikan S3, pendidikan doktor Bapak Dr. Imam Basofi Usman, ya, yang paling merasakan. Selanjutnya juga saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palu. Saya lihat ada Ibu Dekan hadir di sini, Pak WR tadi disebutkan, dan beberapa dari dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah yang hadir tadi sudah disebutkan oleh Dr. Imam Basofi Usman. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu semua yang hadir dan menyaksikan langsung bagaimana Pak Dr. Imam bisa menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan S3-nya selama ini dengan memperoleh gelar doktor. Ya, semoga gelar ini akan bermanfaat ke depannya. Dan selanjutnya, izinkan saya atas nama pimpinan universitas dan juga fakultas mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang saya hormati, tim promotor yang luar biasa, yang amat terpelajar, Profesor Sukri Akub, Profesor Muhadar, Pak Dr. Amil Ilyas, dan juga kepada para penguji internal dan penguji eksternal khususnya Bapak yang amat terpelajar, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH, atas berkenannya hadir secara luring di ruang promosi pada hari ini. Di tengah kesibukan Bapak sebagai Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Kepada penguji internal, Profesor Bapak yang amat terpelajar, Profesor Slamet Sampurno, Ibu Dr. Hairana yang amat terpelajar, yang hadir secara luring, dan yang hadir secara daring, yang amat terpelajar Bapak Profesor Said Karim. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan juga perkenannya menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian pendidikan tertinggi bagi Dr. Imam Basofi Usman, SHMH pada hari ini. Semoga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pandai bermain pantun, maka saya akan menutup dengan quote bahwa akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Dan itulah yang didapatkan hari ini oleh Dr. Imam Usman Basofi. Aristoteles. Ya,
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Ko-Promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Imam Basofi Usman SH.MH. Imam Basofi, ujian promosi, gelar doktor sudah pasti. Saya akhiri acara hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang